hidayahnya, kita bisa bersama-sama untuk istiqomah dalam mengaji, membaca Al-Quran, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada sauri 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 suri tauladan kita bersama, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Yang kami hormati, yang kami takzimi segenap jajaran kepengurusan PBNU Pusat, PCNU Jepang, MWCNU Fukuoka, guru kita, sesepuh kita, Yai Indra, dan semua kepengurusan MWCNU Fukuoka, para jamaah yang berkenan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, mata'an Allah bituli hayati, wa yarzuqo mahabbatahum, amin ya rabbal alamin. Eh, Mungkin bisa kita bahas pada materi kali ini, dan sebetulnya sangat pas juga ini semuanya laki-laki kecuali Mbak Nita, karena pembahasan pembahasan sekarang itu tentang khutbah Jumat yang biasa dilakukan oleh anak laki-laki ya, oleh laki-laki. Ya, bukan berarti yang perempuan juga tidak tidak apa ya, tidak boleh mengetahui gitu, bahkan bahkan juga ini adalah suatu kebanggaan gitu, mau belajar bersama walaupun toh ini biasa dilakukan oleh laki-laki. Begitu juga laki-laki, jangan cuek sama hal-hal yang sifatnya hanya dikhususkan pada perempuan, kayak masalah darah ya. Kayak masalah darah itu juga bukan berarti laki-laki tidak tidak paham, ya harus paham juga walaupun toh tidak mengalaminya. Gitu. Kami juga di pondok pesantren diajarin masalah gitu. Sekilas info. Mari kita tawasul kepada para muassis Nahdlatul Ulama, liridhoillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li qadai hajatina wa hajatikum wa ala ma nawasalafuna as-soleh wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Mbah Hashim Asy'ari, ila hadrati Mbah Wahab Rasulullah, wa ila hadrati Asy-Syaikh Bisri Samsuri, wa ila hadrati Masyaikh Lirboyo, Masyaikh Asam Surya Jami'il Aulia illahi ta'ala aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha, wa nakhusu khasa ila hadrati al-musannif Safinatun Najah, uh, Syekh Salim la hadrami radhiyallahu ta'ala a'adallahu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pada malam hari ini terkait tentang khutbah, dua khutbah yang menjadi syarat sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat itu harus dulu ya, harus dilaksanakan terlebih dahulu dua khutbah yang dilakukan oleh khatib. Masuk waktu zuhur baru nanti terjadi
rangkaian sholat Jumat, yang mana yang pertama adalah harus dilalui dengan 2 khutbah, ya. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukunnya khutbah itu ada 5. Yang pertama, hamdulillahi fihima, adanya pujian kepada Allah dengan lafadz yang telah ditentukan. Dan yang kedua, wassalatu ala nabi fihima, bersolawat kepada Nabi. Ini fihima ya, berarti di 2 khutbah. Khutbah pertama dan kedua, begitu juga sholawat. Kemudian dalam keterangan syarahnya dijelaskan, al-ma'na annal ajsa'a allati tatarakabu minha al-khutbatani al-masyrut taqaddumuhuma 'alal jum'ati khamsatun. Jadi bagian-bagian yang tersusun di dalam 2 khutbah, ya, bagian-bagian itu ada 5 jumlahnya. Itu terjadi atau ada di dalam 2 khutbah yang menjadi syarat, ya, sebelum dilakukannya Jum'ah, sebelum dilakukannya sholat Jum'ah. 5 poin-poin yang wajib diperhatikan ketika dilaksanakan khutbah. Yang pertama adalah hamdulillahi fihima, adanya pujian kepada Allah di 2 khutbah. Di 2 khutbah. Maksudnya, al-makna annal awwal min arkanil khutbataini alhamdu. Jadi rukun yang pertama dari dilaksanakannya 2 khutbah adalah alhamdu, adanya bentuk pujian kepada Allah. Wama ustuqqa minhu, ataupun lafad-lafad yang tercetak dari alhamdu. Ma'a idhofatihi lilafzil jalalah, besertaan dengan adanya penggabungan lafad alhamdu itu dengan lafad jalalah, bukan selain jalalah. Kalau jalalah itu kan lafad Allah. Jadi kalau misalkan alhamdu ar-Rahman, misalkan nggak bisa. Kan alhamdulillah berarti alhamdulillahirrahman, itu nggak bisa. Karena jalalah itu adalah lafad yang khusus, ya, untuk artinya lafadnya Allah. Adapun Asmaul Husna itu bukan lafzul jalalah. Maka di sini nggak ada. Alhamdulillahi. Nah, ini lafaz jalalah. Au lillahi alhamdu. Ataupun lillahnya dulu yang pertama, baru alhamdunya. Atau mama ustuqa ini tadi, yang tercetak dari alhamdu. Ahmadu, ya, saya memuji kepada Allah. Ahmadullah. Au ana hamidun lillah. Ya, atau ana hamidun lillah. Itu juga boleh. La nahwa la ilaha illallah. Tidak boleh dengan lafaz la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pujian. Ya, itu mah informasi bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, bukan bentuk pujian. Ataupun awis syukru lillah. Nah, ini syukur itu bukan tercetak dari alhamdu, maka nggak bisa. Ya. Atau alhamdulillahirrahman. Nah, ini. Ar-Rahman kan termasuk asma Allah, ya, Asmaul Husna, tapi tidak bisa kita pakai di dalam khutbah karena bukan lafzul jalalah. Jadi poinnya 2. Yang pertama itu harus lafadznya dari alhamdu atau yang tercetak dari hamidayah madu gitu ya. Ha, mim sama dal. Kalau di pondok itu di tasrif biasanya. Ya, contohnya ini Ahmadu. Ahmadu juga termasuk dari tercetak alhamdu. Atau hamidun, itu adalah lafadz yang tercetak dari alhamdu. Yang kedua, apa? Poinnya adalah harus lafadznya Allah, tidak boleh selain Allah, walaupun toh Asmaul Husna, yang mana adalah sifat Allah, nggak bisa. Kemudian khutbah, ya, poin yang kedua dari 2 khutbah itu harus ada sholawat. Wassolatu ala nabi fihima, adanya ungkapan sholawat kepada Nabi di kedua khutbah. Al-makna, maksudnya anatsani min arkanil khutbataini as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Ka Allahumma sholli. Contohnya ya, Allahumma sholli atau sallallahu atau usolli atau nusolli boleh.
Adapun tambahannya terserah. Misalkan pakai sholawat munjiat ya, yang panjang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat ila akhirih, itu lebih bagus. Atau hanya sekedar Allahumma sholli ala Muhammad pun nggak apa-apa. Itu ya yang paling pendek. Yang ketiga, washolatu ala Muhammad ya ini, ataupun as-sholatu ala Muhammadin au ala Ahmada gitu. As-sholatu ala Muhammad atau as-sholatu ala Ahmad atau as-sholatu ala Rasul, itu juga boleh. La nahwa rahimallahu Muhammadan, nggak bisa kalau ini karena nggak ada bentuk sholawat. Rahimah itu semoga Allah merahmati Muhammadan kepada Nabi Muhammad. Itu nggak ada bentuk sholawat, tidak ada bentuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Mana tadi? Loncat. Yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa fihima. Ya, yang poin ketiga dari perkara atau hal yang harus ada dalam khutbah adalah ada bentuk wasiat. Ya, wasiat itu ya pesan-pesan. Dalam hal ini pesannya adalah untuk bertakwa. Jadi muslimin muslimat dikasih pesan supaya bertakwa. At-taqwa, apa maksud takwa di sini? Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Adalah memenuhi apa-apa yang diperintahkan Allah, mentunaikan, melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah, dan juga menjauhi segala larangannya. Itu maksud dari takwa. Wal makna, maksudnya lagi, ya, anna tsalisa min arkanil khutbata ini al-wasiyah fihima bittaqwa. Contohnya, contoh lafadznya ya, usikum bittaqwallah. Boleh. Usikum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kemudian ila akhirih yang panjang, monggo. Nah, ini juga sudah cukup. Usikum bittaqwallah. Saya berwasiat, khotib berwasiat kepada kalian semua supaya bertakwa kepada Allah. Atau bentuknya bukan usikum ya. Ya, langsung ati Allah. Contohnya langsung ati Allah, taatlah kepada Allah. Itu juga bentuk takwa kan. Taatlah kalian kepada Allah. Ya. Au ahzaru iqaballah, atau takutlah kalian atas siksa-siksa Allah, kepada siksa-siksa Allah. Wala yakfi mujarradu tahzir minad dunya. Ya ini misalkan bentuknya pakai pakai sigot ini tidak cukup nih. Apa? Mujarradu tahzir minad dunya. Misalkan ada bentuk kalimat ya dari Al-Qur'an ataupun dari kosakata bahasa Arab yang nanti hanya mujarradu tahziri minad dunya, hanya menjelaskan atau mewasiatkan bahwa dunia itu adalah suatu hal yang tahzir. Tahzir itu hina gitu ya. Itu nggak cukup. Kalau dalam hal ini nggak cukup. Jadi harus ada bentuk wasiat takwa ataupun taat ataupun supaya menjauhi larangan, menjauhi siksa Allah atau waspadalah kepada siksa-siksa Allah. Kalau menjelaskan tentang dunia adalah perkara yang tahzir, perkara yang rendah, perkara yang remeh, itu tidak cukup dalam bahasa ini. Semisal ada kalimat dalam bahasa Arab dengan tahzir minat dunia, itu tidak cukup. Eh, bahkan ya, bahkan wajib ya, bahkan ada keterangan dari Imam Romli ya, saya ingat dari Imam Romli, ini berarti pembahasan dari Imam Romli yang mana wajib menyampaikan apa? Min hasi ala ta'ah, memotivasi supaya terus ber, ber terus taat gitu ya, memotivasi kepada kaum muslimin muslimat, muslimat nggak ada ya, muslimin untuk taat kepada Allah, atau awiz zajri anil maksiyah, atau supaya para muslimin apa namanya, dikasih eh, ancaman, bukan ancaman, dikasih weden-wedenan, ditakut-takuti ya, atas perilaku maksiat gitu ya. Nanti kalau maksiat akan gini-gini gini. Itu bahkan wajib dalam satu versi menurut Imam Amromli. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar ya, saya tadi baca sedikit dari kitab lain. Yang penting kalau enggak taat kepada Allah ya, cukup dengan hanya taat, misalkan ati Allah itu udah cukup. Taatlah kalian kepada Allah, lakukanlah perintah-perintah Allah gitu ya. Imtitsaru amamirillah misalkan gitu ya bahasanya. Ataupun hanya ijtinabun nawahi ya. Sebenarnya kan kalau apa namanya, arti dari takwa itu kan harus ada dua poin ini ya.
menjalankan perintah Allah ataupun dan juga bukan ataupun, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Itu maksud dari takwa. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, salah satunya pun sudah cukup ketika memberikan wasiat takwa, gitu ya. Misalkan intisaru awamirillah, itu sudah cukup. Ati Allah udah cukup. Kalau mau lebih lengkap lagi ya dua-duanya. Jadi memotivasi kepada muslimin untuk taatlah kepada Allah, laksanakan perintah Allah, dan juga menjelaskan untuk menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi maksiat. Itu juga lebih lebih bagus. Wa qira'atu ayah minal Qur'ani fi idahuma. Yang keempat adalah apa? Membaca ayat Al-Qur'an di salah satu khutbah, entah di khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Terserah mau ditempatkan di khutbah pertama monggo ataupun ditempatkan di khutbah kedua pun silakan. Ana Rabi'a min arkanil khutbataini qira'atu ayatin kamilatin mufhimah. Ya, dengan catatan bacaan Al-Qur'annya adalah dengan ayat-ayat yang sempurna yang memberikan kefahaman. Jadi bukan alif lam mim, gitu ya. Nggak cukup ayat Al-Qur'an dengan hanya alif lam mim. Jadi bukan yang dimaksud ayat Al-Qur'an itu bukan yang dimaksud seperti alif lam mim saja, tidak, tapi harus ayatun kamilatun mufhimatun. Misalkan kul huwallahu ahad, satu ayat itu udah cukup karena sudah sempurna. Ya, katakanlah bahwa Allah adalah yang Maha Esa. Itu udah cukup. Lebih-lebih ya langsung satu surat gitu ya, lebih bagus walaupun itu surat-surat pendek. Itu sudah mencukupi gitu ya. Minal Qur'ani fi ihdahuma. Jadi bukan ayat-ayat mutasyabihat ya, ayat-ayat yang harus ditakwil kayak alif lam ro, alif lam mim, kaf ha ya ain shad gitu ya. Itu ayat Al-Qur'an tapi bukan itu yang dimaksud dari qiraah ayah minal Qur'an fi ihdahuma. Ay waqab ya waqab lahuma au ba'dahuma wa bainahuma. Wal afdalu an takuna fi akhiril aula, yang paling utama ya penempatan pembacaan surat itu apa? Di akhir khutbah yang pertama gitu ya. Itu afdoliyah, tapi sebetulnya terserah mau di awal, mau di tengah, yang ini makanya. Mau di tengah, mau setelahnya ataupun di antaranya itu pun silakan. Wala yakfi ba'du ayah ya. Illa intola wa afhama inda romli. Nah, ini mah cuma tambahan. Tidak cukup kalau hanya membaca sebagian ayat gitu ya. Kecuali ayat itu panjang ataupun setengah ayat itu sudah ada apa pemahaman, sudah memberikan kepahaman gitu ya. Inda romli. Ya, untuk golongan kita mah apa namanya satu ayat aja gitu full gitu ya, karena kita nggak tahu ini tuh setengah ayat sudah ada hal yang kita bisa pahami atau enggak, kan kita nggak tahu ya, cari amannya ya satu ayat full atau syukur-syukur satu surat gitu ya. Tapi ya nggak, kalau 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 khotib biasanya ya ayat-ayat yang dianggap penting yang diambil satu ayat atau dua ayat gitu ya. Khilafan libni Hajar, berbeda menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar berarti apa? Harus satu ayat gitu. Kalau Imam Romli setengah ayat. Wala yakfi ya. Berarti tidak cukup. Ba'dul ayah. Berarti kalau Imam Ibnu Hajar ba'dul ayah cukup gitu ya. Sebagian ayat pun cukup gitu ya. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli wala yakfi ba'dul ayah. Kemudian yang kelima yang terakhir ya dari hal-hal yang harus ada di dalam khutbah itu adalah harus ada ad-du'a lil mu'minina fil akhirati. Nggak ada mukminatnya ya. Tapi kalau ditambahkan mukminat bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Ya, ada di bawah. Insya Allah ada. Kalau nggak ada berarti di kitab yang satunya. Wa du'a ulil mu'minin fil akhirah. Eh, mendoakan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman laki-laki fil akhirati di khutbah yang kedua. Ya, di khutbah yang kedua. Doa fil khutbah atsaniyah bi ukhrawi lil mukminin. Ya, jadi adanya bentuk doa di khutbah yang kedua ya, doa yang sifatnya doa-doa tentang urusan akhirat ya, bukan doa supaya mendapatkan mobil atau urusan duniawi, bukan.
tapi supaya diampuni dosanya, supaya dimasukkan ke dalam surga gitu. Doa-doanya yang kayak gitu. Lil mukminin. Khususon kal hadirina au umuman ya. Walau li jamil mukminin. Ini masih secara secara sigot aja sih. Baik nanti disigotkan hadir ataupun yang gaib. Baik khusus ataupun umum. Tapi ya harus kalau dalam hal ini lijamil mukminin ya, dijamil mukminin, dijamil mukminin. Qala fi busyra kalim lam yuradda jami'al dzunubihim fayahrum. Kalau menurut kitab Busyra Kalim, kalau tidak di apa namanya? Tidak ditunjukkan kepada jami'al dzunubihim fayahrum. Ya, supaya diampuni dosanya semuanya itu jangan sebagiannya, harus jami'a dzunubihim gitu disampaikan jami'a dzunubihim fayahrumu. Kalau tidak disampaikan jami'a dzunubihim maka haram atau tidak sah nantinya. Biasanya ya kita mah insya Allah semuanya sudah lengkap sih yang biasanya didengar eh, kita sebagai jamaah gitu. Para khotib sudah mencukupi. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat gitu ya, itu udah cukup gitu ya. Jangan nyeleneh-nyeleneh aja, yang penting ikutin yang biasa kita lakukan aja. Wala yakfi tahsisahu bil ghaibina wa in kathura. Wa in kathura ya wa in kathura. Kok kathura sih? Wa in katharu. Wa in katharu. Wa yusannu wa yusannu zikrul mukminat. Nah, ini disunahkan untuk menyebutkan al mukminat. Siapa yang nyalain? Ya, gitu Kang. Mm. Menyebutkan mukminat boleh. Wa du'a'u liwulatil muslimin wa juyusihim. Mendoakan liwulatil muslimin untuk apa namanya para pemerintahnya orang-orang muslimin, presiden ataupun menterinya. Wa du'a'u liwulatil muslimin itu juga boleh sunnah bahkan. Wa juyusihim para ininya tentara-tentaranya, polisi-polisinya ya orang-orang yang mengamankan negara ya, wa juyusihim itu. Kemudian syurutul khutbata ini asyaratun. Asyaratun. Syarat khutbah dua. Kalau tadi kan hal-hal yang harus terpenuhi di dalam dua khutbah. Nah, ini syaratnya. Syaratnya apa? Anna syuruto kullin min khutbatil jum'ati asyaratun. Syarat dari setiap ya, dua khutbah itu ada 10. Wa biziyadati salah satun allati lam yazkurha. Bahkan di keterangan lain ditambahin 3, berarti berapa? 13. Tasiru salah satu asyara 13. Udah nggak usah dibahas yang 13 mah, yang 10 aja. Amma sairul khutobi, ya, amma sairul khutobi fala yushtaratu fiha illal isma'i was sama'i wa kaunu al khatib zakaron wa kaunu al khatib arabian. Nanti di bawah sebenarnya zakaron wa kaunu khatib arabian. Wa taharatu anil hadatsaini al asghar wal akbar. Udah maklum ya. Karena apa? Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa khutbah itu ya kasolah gitu ya. Udah masuk dalam rangkaian sholat Jumat sebetulnya. Jadi orang yang melakukan apa? Melakukan khutbah itu harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar gitu. Itu sudah maklum saya kira. Jadi tidak boleh dalam keadaan belum belum suci gitu ya. Nggak bisa, harus suci dulu dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang kedua wa taharatu anin najasati fi tsaubi wal badani
wal makani. Ya udah pasti itu mah maklum bahwa seorang khatib itu harus suci dari najis baik di pakaian, badan ataupun tempatnya ataupun dari tongkatnya. Ya nanti biasanya khatib kan bawa tongkat tuh. Tongkat itu dipastikan jangan sampai nempel dengan perkara najis. Kadang kan kita nggak tahu ya pucuknya, pucuknya si tongkat yang dibawa itu siapa tahu gitu. Nempel ke misalkan ada apa, kotoran burung di bawahnya. Ternyata nempel. Nah, ini jangan sampai. Karena harus suci dari tempat, pakaian dan badan gitu ya. Begitupun itu namanya mahmul, berarti perkara yang dibawa. Perkara yang dibawa pun harus suci gitu. Ketika bertempelan dengan perkara najis ya berbahaya, dalam hal ini tidak bisa mensahkan dalam khutbahnya gitu. Kayaknya ada di bawah deh. Yang ada. Itu sudah pemahaman yang maklum gitu kalau kata saya. Jadi harus suci dari tempat, pakaian dan badan. Wasatrul aurah, menutupi aurat, ya sudah pasti harus ditutupi. Kalau nggak ditutupi, ya laki-laki mah ya, iya gitu. Wa taharatu alin najas wasatrul aurah, satrul aurah fi haqqil khatib ya. Hatta ala al asah, al asah man annahuma laisan badalan an ini. Nah, ya aja kalau ada yang tanya. Kemudian wal qiyamu alal qadir. Berdiri, prakteknya berdiri alal qadir tapi disyaratkan bagi yang kuasa, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya berarti prakteknya kayak sholat, berarti duduk gitu ya. Itu furuknya kayak gitu udah pasti. Kalau nggak bisa berdiri ya berarti dengan duduk gitu ya. Dan seterusnya. Berarti ajis dia itu, ajis orang yang tidak mampu untuk berdiri. Nah, Faqiyamul khatib al-qadir alaihi fa'in ajaza khotoba jalisan. Kalau tidak mampu, maka em, menyampaikan khutbah dengan duduk. Wa'in ajaza fa muttaji'an. Kalau tidak mampu ya dengan muttaji'an wal aula lahu al istikhlal. Oh, nggak usah. Wal julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis shalah. Kemudian yang kelima, ya duduk bainahuma di antara dua khutbah fauqa tuma'ninatis shalah. Ya, fauqa tuma'ninatis shalah. Jadi dilebihkan dari durasi tumak nina. Durasinya tumak nina kan apa? Biqadri subhanallah. Ya mungkin kalau dikalkulasikan detik, misalkan 2 detik apa 3 detik ya. Nah tapi untuk julus, untuk duduk di antara dua khutbah yang dilakukan oleh khatib, itu fauqa tumak nina. Ya diusahakan untuk lebih dari itu. Ya nanti di bawah. eh itu fauqa ya. Tapi kalau di kitab syarahnya ya, keterangan dari Habib Salim Asyatiri, al-khamis min syurutil khutbataini julusul khatib bainahuma biqadri tumanina fi shalah. Biqadri tumanina fi shalah. Kalau tadi fauqa tumanina. Ya enggak? Iya kan? Di matanya tuh. Wal julusu baina fauqa berarti di atasnya tumanina dalam safinahnya. Terus di sini bikodri tumak ninah berarti kira-kiranya tumak ninah berarti sebetulnya tumak ninah pun sudah cukup. Nah, dianjurkan untuk dilebihkan, ya dianjurkan untuk dilebihkan, tapi ada keterangan lain wal akmalu kaunuhu biqadril ikhlas ya, yang lebih sempurnanya ya duduknya si khotib itu biqadril suratil ikhlas berarti dengan membaca surat ikhlas kan lebih dari tumak ninah. Misalkan masuk dari 2 menit semisal, nggak sampai sih 1 menit semisal,
Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu agak panjang. Enggak sih, berarti berapa? 30 detik mungkin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tapi lebih juga nggak apa-apa, karena makomul mustajabah itu, ya nggak? Yang namanya si khotib ketika duduk di antara dua khutbah, itu adalah makomul mustajabah. Yang mana para jamaah itu dianjurkan untuk banyak berdoa. Itu. Dalam keterangan lain itu dianjurkan untuk banyak berdoa ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Saya dulu juga gitu ketika jadi khotib, saya sengaja dilamain ya biar para jamaah itu senangnya maksudnya bisa doanya banyak gitu. Nah, kalau biqadri tumanina kan hanya sebentar sekali, kasihan jamaahnya ingin memanjatkan doa terburu-buru gitu. Jadi jadi sebetulnya lebih baik lebih dari al-ikhlas gitu. Wa yusanu ayyaqra'aha fi, tapi ya jangan lama-lama juga, kasihan ya. Udah pengen pulang atau ketuntut sama kerjaan dan sebagainya. Wa yusanu ayyaqra'aha fi. Dan juga disunahkan si khotib itu ketika duduknya di antara dua khutbah itu apa, membaca surat Al-Ikhlas itu untuk khotib ya. Untuk jamaah ya berdoa tadi, tapi ya khotib juga ya surat Ikhlas juga ya doa juga, no problem. Walau lam yajlis bainahuma husibata wahidat. Hmm. Terus yang keenam, wal mualatu bainahuma, harus continue ya. Harus continue itu berarti udah khutbah pertama selesai, duduk langsung khutbah yang kedua gitu. Jadi jangan diselingi dengan hal lain, harus continue. Wal mualatu bainal khutbati al ula wal khutbatu asani wa baina arkanihima. Bi alla yatula faslun bima la ta'allaqu lahu bima yablughu qadra raqataini bi akhafin mungkin. Wala dulu tak, iya. Tapi nggak mungkin prakteknya masa udah duduk terus ngopi dulu ya. Ya, itu jangan sampai kayak gitu. Kalau sekiranya diselingi dengan hal lain tapi tidak sampai 2 rakaat, ini ya bikot ya belugu qadra raqataini, ya, yang tidak ada hubungannya dengan urusan khutbah itu masih boleh sebetulnya, bi akhafi mungkinin ya. Ya, bi akhafi mungkinin itu ya qadra raqataini. Kalau sudah melebihi qadra raqataini, misalkan raqataini itu 2 menit gitu ya, ngopinya 5 menit, minumnya 5 menit, bisa ngambil air kan kadang, itu nggak bisa, nggak boleh gitu, karena maksimalnya diselingi dengan hal lain yang nggak ada hubungannya dengan khutbah itu tidak boleh lebih dari 2 rakaat, hitungan durasi 2 rakaat. Yang ketujuh, wal mualatu bainahuma wa bainas sholah, ya, harus mualah tadi continue bainahuma, tadi mualah apa, iya bainahuma sama ya, wa bainas sholah tadi continue, berkesinambungan antara khutbah satu duduk langsung khutbah dua, dan juga antara khutbah ya dengan sholat Jumatnya itu juga harus continue. Jadi udah selesai khutbah yang kedua ya langsung qomat gitu ya, langsung qomat untuk melakukan sholat Jumat. Yang kedelapan, wa antakuna bil arabiyah, ini ya. Jadi yang 5 tadi yang awal, apa yang 5 tadi di awal? Satu, harus apa? Adanya bentuk pujian kepada Allah, alhamdulillah. Yang kedua, harus adanya sholawat kepada kanjeng Nabi. Yang ketiga, harus adanya apa tadi? Wasiat takwa. Yang keempat, harus adanya qiraatul Quran. Dan yang terakhir, harus adanya doa lil mu'minin. Ya, itu harus dengan bahasa Arab. Wa antakun nabil Arabiyah. Adapun yang apa sisanya, ya sisanya terserah mau ditambahin dengan bahasa Indonesia
sebagai penjelas misal, ya itu silahkan. Tapi untuk yang 5 tadi, ya yang menjadikan harus wajib ada dalam khutbah itu harus bil lughatil arabiyah. Wa in kana al khatibu wasami'una a'jamiyina la yafhamu la yafhamunaha la yafhamunaha. Walaupun toh si khatib dan orang-orang yang mendengarkan para jamaah, para hadirin itu bukan orang Arab gitu ya. Bahkan tidak paham gitu ya. Wala yafhamu naha, walaupun itu tidak paham. Itu tetap wajib harus dengan bahasa Arab untuk yang tadi pembahasan kita yang pertama gitu, yang 5 tadi. Fa illam yakun fihim man yuhsinuha wa man yakun talibu. Iya. Jadi untuk yang 5 itu wajib bil lughatil arabiyah. Adapun yang lainnya itu terserah. Mau dicampur sama bahasa Indonesia, silahkan. Wa ayyas ma'uha wa ayyas ma'ahuma arba'una. Wa ayyas ma'ahuma arba'una. Jadi dua khutbah itu harus didengarkan oleh 40 jamaah, yaitu yang menjadi syarat sahnya sholat ya. 40 semuanya itu yang menjadi objek, yang menjadi pendengar di dalam khutbah. Menjadi mm, an-natasi'a min syurutil khutbataini isma'ul khatib arka arkanahuma arba'ina nafaron tan akidu bihim al-jum'ah bi ayyar fa'asautahu biha hatta yasma'uha tis'atun wa thalathuna ghairuhu kamiluna. Jadi ini tulisannya fala budda minal isma wasama bil fi'li, bukan bil fi'li, bil fa'li. Fala fala yusihani ma'ala gotin yamna'u sima'a ruknin. Ini semisal yaitu sudah pasang speaker gitu. Di masjid udah pasang speaker, tapi ternyata tidak sampai ke belakang karena ada lagotin ya yamna'u sima'a ruknin, adanya gangguan misalkan di sebelahnya ya lalu lalang inilah misalkan kalau kendaraan ya, sehingga tidak sampai 40 gitu ya, yaitu nggak bisa jadi harus betul-betul bil fa'li, secara kenyataan dipastikan bahwa si speaker itu sampai ke jamaah. Adapun jamaahnya mendengarkan atau enggak itu perkara lain, tapi dipastikan dulu nih bahwa speaker itu betul-betul bisa memberikan suara kepada jamaah sebanyak 40 gitu ya. Paham ya? Fala yasihani ma'ala ghatin yamna'u ma'ruknin. Kalau semisal ada hal yang mengganggu ya berarti speaker itu tidak mencukupi, harus ditambahin lagi supaya lagotnya itu hilang gitu. Gangguannya itu tidak menjadi problem bagi jamaah dalam mendengarkan khutbah. Ini dalam kitab Safina ya. Wa hadza ma yatamadahu Ibnu Hajar wa khalafa ar-Ramli fis sama faqala al-mu'tabar asama kan dijawab di bawahnya tuh. Nah, kalau menurut wa hadza ma yatamadu Ibnu Hajar, berarti ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar yang ini. Ya harus didengar oleh 40 orang secara fa'li, kenyataan. Jadi kalau ada hal-hal yang mengganggu ya berarti soundnya ditambah. Kalau terganggu dengan hal lain di luar itu akan yamna'u sima ruknin, berarti khutbahnya nggak sah. Itu menurut Imam Hajar. Tapi wa khalafahu ar-Ramli,
Kalau menurut Imam Romli, ya berbeda dengan Imam Romli. Dalam pembahasan jamaah mendengarkan khutbahnya khotib, itu apa? Yang penting bil kuah fakot, bil kuah itu potensi. Ini kira-kira paham gak ini jamaah? Kang, halo? Ya, halo Bang. Iya, nggih. Oh, Ya, saat kedengaran? kedengeran tapi agak pusing. Agak pusing. Apa belibet-belibet bahasnya? Enggak. Gini, gini, gini. Ya, gini, gini. Masjid nih, khotib kan di Hmm. depan. Jamaahnya tuh semisal ngepas 40 ya, semisal ini Mas. Misal 40 yang sudah mencukupi dari syarat-syarat yang kemarin kita bahas mustautin ya, yang mustautin. Iya. Kalau kalau teman-teman itu bukan mustautin, adanya nggak adanya itu nggak kehitung. Yang mustautin, yang betul-betul pribumi. Itu menjadi syarat sahnya sholat Jumat, mensahkan dalam sholat Jumat. Nah, kemudian misalkan ada orang 5 itu 35 di dalam masjid, 5 orang di luar masjid. Nah, di situ ternyata berdekatan dengan misalkan ada tukang yang sedang buat rumah gitu ya. Tak tok nggak sholat Jumat semisal banter suaranya, ngeganggu kepada 5 orang yang di luar masjid. Ya, si speaker itu tuh sehingga tidak tidak mencukupi bagi si 5 orang untuk mendengarkan suara khotib. Itu secara kasat mata nggak cukup langsung nggak kedengeran karena keganggu sama sama tukang gitu, keganggu sama tukang. Nah, kalau menurut Imam Ibnu Hajar, speakernya harus ditambah. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, speakernya harus ditambah karena suara tukang itu adalah penghalang bagi 5 orang yang di luar masjid untuk mendengarkan khutbah. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Romli yang berbeda pendapat dengan Imam Ibnu Hajar, bukan bil fa'li, tapi bil kuah. Artinya tuh bil kuah nih, istilah istilah fikih ya. Kalau Imam Ibnu Hajar mah bil fa'li, jadi harus betul-betul nyata kedengarannya. Kalau ada yang mengganggu, berarti harus ditambahin speakernya sebagai perantara suaranya khotib di depan kepada orang yang di luar masjid. Nah, kalau menurut Imam Romli ini ya kita ikut yang enak aja, menurut Imam Romli aja gitu. Kalau menurut Imam Romli dalam hal mendengarkan khutbah itu yang penting bil kuah. Nah, dijelaskan nih bihaitsu bihaitsu yakunu law asgha lisam'in wa in istaghala anhu nahwu mutahaditsatin ma'a jalisihi. Ya. Jadi walaupun toh ada suara-suara yang mengganggu, ya kalau sebetulnya ketika suara yang mengganggu itu nggak ada, orang yang di luar masjid 5 orang itu bisa mendengar, itu sudah cukup, paham? Ah, Atau semisal, ataupun 5 orang itu misalkan malah ribut sendiri, cuek sama suaranya si khotib, itu pun sudah mencukupi karena suara speaker itu secara potensi itu sudah bisa memberikan pendengaran kepada orang-orang yang di luar masjid. Kita nggak bahas ada suara yang mengganggu, nggak bahas kalau Imam Romli. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar, ketika ada yang mengganggu, speakernya tambah supaya kedengaran betul oleh jamaah yang ada di luar. Jadi harus betul-betul nyata terdengarnya menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi Imam Romli, yang penting potensi. Kalau potensi terdengar, adapun hal yang lain itu nggak jadi pembahasan gitu. Yang penting biasanya speaker di luar itu dua itu sudah bisa mendengarkan ketika tidak ada suara yang mengganggu, itu sudah cukup dalam isma, dalam mendengarkan suara suara khotib. Udah, kita ambil pendapat Imam Romli aja seperti itu dalam permasalahan ini. Karena berepot kalau kita ikut pendapat Imam Ibnu Hajar, berarti semua jamaah harus betul-betul tidak ada yang tidur. Ya nggak? Ataupun iya karena kalau bil fa'li semua harus betul-betul mendengarkan.
ataupun betul-betul harus tidak ada hal-hal yang mengganggu jamaah dalam mendengarkan khotib. Tapi kalau menurut Imam Romli, yang penting sudah ada speaker yang mana itu sudah disiapkan untuk jamaah mendengarkan khutbah. Adapun para jamaah mendengarkan atau enggak, ya itu jadi speaker itu sudah mencukupi untuk 40 orang terdengar suara khotib gitu. Itu menurut Imam Ar-Romli. Wa antakuna kulluha fi waqti zuhri. Adanya setiap khutbah itu yang pertama dan kedua ada di waktu zuhur, udah maklum ya. Oh, udah masuk waktu zuhur. Iya, seperti itu. Allah alam isab. Nggih, menawi enten ingkang badhe tanglet terkait khutbah, monggo. Silahkan dari teman yang bertanya, ada Ustadz Ramdan mengenai khutbah sholat Jumat. Oke, eh, saya mau tanya tentang kelangsungan khutbah, Ustaz. Hmm, Jadi dalam satu kali khutbah Jumat itu apakah boleh berganti khotib? berganti khotib. Mungkin khotib pertama ada uzur semaput atau Oh, ada apa oh. buntut atau yang lain gimana itu? Apakah diawali lagi khutbahnya atau diteruskan dengan khotib yang baru? Hmm. Nggih, nggih. Coba disimpulin Kang Rosid. Kang Rosid. Sebenarnya apakah boleh misalkan ada uzur dari khotib apabila ada masalah di tengah khutbah sholat Jumat, misalkan ada eh, pingsan ataupun meninggal dunia di tengah-tengah khotib, itu Meninggal apa dunia. kemungkinan kan kan Kok meninggal? terus misalkan sholat kan, ya kalau sholat kan imam bisa diganti dari jamaah. Nah, Iya, kalau khutbah itu apakah bisa itu itu Ustaz Ramdan. bentar. Ada nih, ada ketemu. Mana-mana di kitab satunya, di Sarah Safina yang satunya. Nih gini ya, gini ya. Syarat khutbah itu kan tadi at-thaharatu anil hadas. Jadi saya apa ya, pendekatan pendekatan cara menjawabnya gini, tapi sama aja. Wa thaharatu anil hadatsaini al asghar wal akbar.
harus suci ya dari hadas kecil maupun hadas besar ya. Fala tasyu al khutbah ma'a kaunihi muhdisan. Maka tidak sah ketika khutbah dalam keadaan berhadas ya. Di anan Nabi karena kajian Nabi karena yakhdubu wa huwa mutahhirun. Karena Nabi juga ketika khutbah itu dalam keadaan suci. Bidali li sholatihi bin nasi ba'dal khutbah. Dengan dalil dengan bukti ya ya bahwa Nabi itu setelah khutbah ya setelah khutbah itu langsung sholat ya berarti iya langsung sholat ya berarti dalam keadaan suci gitu. Tidak mampir dulu ke mana? Ke WC ke WC ke tempat wudhu gitu ya. Jadi langsung sholat. Walau kana ghairu dzalika ya liwurudi ilaina wa huwa nah ini walau kana ghairu dzalika liwurudi ilaina wa huwa yaqulu shollu kama raaitumuni usolli. Ya. Terus wahakadza saro ala dzalika as-salaf wal khalaf. Ya, sehingga ini diberlakukan bagi yang salaf dulu ataupun yang sekarang. Zaman dulu dan zaman sekarang. Fahadza dalilun wadihun ala istiratit thaharah. Ini adalah dalil ya sebagai penjelas bahwa yang namanya khutbah itu harus dalam keadaan suci. Nah, contoh fa'in ahdasa nih kasusnya. Berarti kalau semisal di tengah-tengah khutbah si khotib ahdasa kentut misalkan ya. Fi asna'iha. Nah, itu di tengah-tengah khutbah. Wa istakhlafa ghairuhu. Kemudian diganti sama yang lain. Jadi langsung yang lain ngerti nih, oh si khotib berhadas nih, langsung digantikan sama yang lain. Mimman hadoromahu, ya berarti jamaah langsung berganti posisi sebagai khotib. Ma'atabihi minal khutbah, ya sebagai khutbah, sebagai khotib dalam menyampaikan khutbah. Walam yatul alfas lu bunia ala khutbatihi. Kalau pergantiannya dari si khotib yang berhadas, yang kentut itu dengan pergantian jamaah menggantikan itu tidak lama, jadi kentut langsung dia tuh langsung saya izin mau wudhu dulu, langsung jamaah langsung ngerti ke depan meneruskan khotib meneruskan khutbahnya itu apa bunya ala khutbati boleh bisa diteruskan gitu ya. Wa illam yastakhlif ya kalau apa namanya tidak diganti dengan otomatis langsung jadi ada pemisah yang lama yaitu berarti ngulang dari awal dia istanafa al khutbah min jadidin jadi gagal khutbahnya ya apa namanya terhapus khutbahnya gagal dan kembali ke baru min jadidin jadi baru lagi ngulangnya tuh ngulang dari awal lagi kalau terpisahkan waktunya yang lama dari khotib pertama ke khotib yang kedua gitu ya kira-kira sama kasusnya berarti kan. Misalkan pingsan atau mati gitu ya Kang Rosid misalkan khotibnya mati di tempat. Meninggal dunia. Oh, terus jamaah langsung sat-set maju ke depan nerusin gitu ya nerusin khutbahnya nah itu boleh tapi kalau mati terus dadak jamaah beres-beres nanti khotibnya sehingga sampai setengah jam baru baru oh iya khotibnya belum selesai digantiin nah itu nggak bisa harus jadi baru lagi gitu khutbahnya jadi dari ulang lagi dari awal seperti itu ya tadi hitungannya lama itu kan jangan sampai lebih dari 2 rakaat hitungan durasinya 2 rakaat kita tuh berapa sih misalkan 2 rakaat kita itu semisal 10 menit semisal ya ya berarti jangan lebih dari 10 menit dalam seling pergantian itu dari khotib pertama dengan dari khotib pertama yang berhadas yang batal dengan khotib sebagai penggantinya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Bagaimana kamu Bapak? Ya, ya. Sudah tersambung. Hmm. Ada dari yang lain yang ingin ditanyakan? Kang Rosid.
Mas Eko biasanya nanya, Mas Eko. Ini hadir Mas Eko. Assalamualaikum Ustadz Ramdan. Oh, nggih. Kemana aja Mas Eko Oke, ini? Kangen suaranya. Masya Allah. Kemarin kebetulan shift malam Ustadz Ramdan. Jadi tidak Oh, bisa ikut salah. hadir. Oke. Oke, sebenarnya Oke, ada yang ingin ditanyakan Ustadz Ramdan. nggih. Oke, Monggo. semisal khotib menggunakan bahasa yang jamaahnya tidak mengerti, itu hukumnya gimana Ustadz Ramdan bagi jamaahnya? Semisal yang saya alami di sini, khotib menggunakan bahasa Inggris, sedangkan saya sebagai jamaah tidak mengerti, tidak memahami bahasa Inggris. Itu bagaimana hukumnya? Apakah tidak Eh, ada masalah atau gimana gitu? ya, terima kasih. Gini, dari poin-poin yang sudah saya sampaikan itu kan sebetulnya sudah bisa dipahami ya. Ada mengerti, ada mendengarkan. Beda. Dalam permasalahan ini yang wajib adalah mendengarkan dan yang didengarkan oleh jamaah adalah 5 rukun tadi. Oke. 5 rukun tadi wajib bil lughah Arabiyah. Mulai dari alhamdulillah, sholawat pada Nabi, kemudian wasiat bitaqwallah, yang keempat apa? Eh wasiat bitaqwallah, yang keempat qiraatul Quran, dan yang terakhir addu'a lil mukminin itu bil lughah Arabiyah. Kira-kira bil lughah Arabiyah itu sudah bisa dipastikan jamaah paham nggak? Enggak kan? Enggak kan? Dan memang dalam tadi saya sudah sampaikan belum? Kalau 5 tadi bil lughah Arabiyah itu adalah asal. Jadi nggak disyaratkan harus paham sebetulnya. Sebetulnya. Tapi biasanya di Indonesia terutama nanti dijelasin dengan bahasa Indonesia. Ya kan? Dijelasin dengan bahasa Indonesia. Ayat tadi yang sudah disampaikan tuh dijelasin pakai bahasa Indonesia. Itu mah fudul. Itu mah tambahan. Penjelasannya itu adalah tambahan. Nggak wajib sebetulnya. Ya terbukti saya di pondok di Lirboyo gitu ya. Pakai bahasa Arab semua. Nggak ada pakai bahasa, ya pakai bahasa Arab semua ya santri, ya insya Allah kalau santri mah ya sedikit banyak paham gitu apa yang disampaikan, jadi bahasa Arab semua. Ya yang nggak paham pun pasti ada gitu. Yang penting yang 5 rukun tadi sudah tersampaikan dengan bahasa Arab, yang alhamdulillah sampai doa. Ya pakai bahasa Inggris silahkan, tapi yang 5 mah harus bahasa Arab gitu. Itu syarat, syarat dan rukun harus terpenuhi. Adapun yang lain ditambah-tambahin monggo, ditambahin sama hal lain supaya betul-betul bisa dipahami ya. Bentuk apa namanya mungkin diceritakan maksudnya taat itu bagaimana, maksudnya apa, menjauhi larangan Allah itu apa gitu ya, kasus-kasusnya bagaimana, cerita-ceritanya bagaimana, silahkan, itu tambahan seperti itu. Jadi sudah cukup sebenarnya 5 yang tadi itu dengan bahasa Arab, dengan waati Allah, waati Rasul, wa ulil amri minkum, wasiat bitaqwallahnya sudah ada, terus doa lil mukminin muslimat udah. Jadi udah itu sebenarnya simpel, khutbah itu sebetulnya simpel. Ya cuman kebiasaan orang Indonesia kan suka ditambah-tambahin itu mah. Gitu Kang. Mas Eko. Di bahasa Inggris silahkan. Tidak ada kewajiban untuk kita paham penjelasan bahasa Inggrisnya. Yang penting didengerin aja gitu, didengerin. Yang penting mah didengerin. Adapun paham tidak paham, yaitu urusan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi gitu. Nafsi-nafsi. Iya, nafsi-nafsi. Bahkan kalau kata guru saya, yang bagus itu khutbah itu pendek, sholatnya yang lama gitu. Khutbah mah pendek aja gitu. Yang penting mencukupi syarat rukun. Kasihan kan. Kebanyakan juga pada
ini gitu pada tidur dalam keadaan duduk ya, kalau tidur berdiri kan enggak, dalam keadaan istiqorornya itu nggak apa-apa. Nah kalau kalau sholatnya ya silakan pakai ayat-ayat yang panjang, berarti kan dianjurkan lama gitu untuk sholat Jumatnya. Adapun khutbahnya mah ya ambil yang inti-intinya aja, ambil yang rukunnya aja gitu. Setahu saya gitu. Gimana Mas Eko? Sudah Baik, jawab? alhamdulillah sudah terjawab, Mas. Oke, terima kasih banyak Ustaz Ramdan. Hmm. Maaf, semisal jamaahnya terlambat gitu Ustaz, di tengah-tengah khutbah gitu kan tidak mendengarkan dari awal. Itu berarti Hmm. rukun-rukunnya kurang lengkap atau gimana gitu ya? Berarti kurang sholatnya Jumat itu kurang pas gitu atau kurang sempurna gitu ya? Berarti kalau misalkan jamaahnya terlambat di akhir khutbah atau di pertengahan gitu. Yang penting sudah memenuhi syarat 40 yang ada di dalam masjid. Tapi pun tadi kan saya sudah sampaikan, ada bil fa'li, ada bil kuwah gitu. Kalau bil fa'li ya berarti betul-betul 40 itu mendengarkan, menyimak dengan baik gitu. Kalau bil kuwah yang penting potensi suara khotib terdengar oleh 40. Adapun si jamaah mendengarkan atau enggak itu mah urusan mereka. Paham? Gitu. Jadi yang kita bahas yang biasa terjadi aja gitu. 40 itu sudah ada. Adapun yang terlambat-lambat itu ya lebihan dari 40. Ya itu mau nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apa. Yang penting sudah ada 40 di dalam, sudah mengikuti rangkaian khutbah, mendengarkan gitu ya. Eh, Adapun yang terlambat yang di luar 40, ya itu nggak jadi masalah dalam Jumatnya gitu. Dalam rangkaian sholat Jumat. Seperti itu. Nggak usah dibuat ribet Mas Eko. Oh, baik Ustaz Sah, Ramdan. sah. Sah, sah, sah. Sah. Alhamdulillah. Nih, aku mau jujur ya. Di Lirboyo itu, di Lirboyo, ya itu namanya orang-orang alim ya, pasti tahu ada aja dalilnya. Itu ketika Allah, ya aku termasuk ngejelekin pondok kayak ini. Tapi gak usah lah, gak usah. Jadi teman-teman itu yang pada ngerokok, itu tetap ngerokok. Padahal ya Allah, berapa orang? 8 orang. Ya pokoknya gitulah. Jangan ditiru. Kalau saya emang gak suka gitu teh. Aku mah insya Allah menyimak apa yang disampaikan sama Yai gitu. Gitu. Tapi pernah dibahas juga, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Yang penting kan sebenarnya ada khilaf itu teh masalah khutbah itu. Apakah menjadi syarat apa enggak gitu. Itu panjang bahasanya panjang. Oh alam bisawab. Udah, monggo yang lain mungkin. Ya, terakhir ada. Ustaz, mau menyambungkan Oh, nggih. pertanyaan selanjutnya. Kan pengalaman tadi kasus mungkin karena khotibnya ini masih magang dan terlalu grogi, akhirnya lupa dengan salah satu syarat. Hmm. Mungkin lupa wasiatnya atau doanya dan sebagainya. Tips dan trik untuk mengingatkan khotib waktu di atas mimbar itu bagaimana? Hmm. Kan kalau untuk sholat kan ada yang pakai pokok pramuka, ada yang apa tasbih dan seterusnya. Kalau untuk mengingatkan khotib yang sedang lupa rukunnya itu apakah ada tata caranya ataukah setelah turun dari khotib dari mimbar terus diingatkan untuk khotbah lagi atau bagaimana? Kalau itu misalkan ada yang tahu ya bahwa khotib misalkan tidak baca apa Quran gitu ya. Tadi Quran tuh di mana?
di ahadimah ya, di salah satunya ya. Misalkan di pertama nggak baca ya, terus mungkin di khutbah yang kedua gitu ya. Ternyata mau habis akhir udah Allahumma gfir lil mu'minin wal muslimat gitu ya. Loh, tadi di pertama nggak baca ayat Quran, di kedua nggak baca ayat Quran. Nah itu boleh ngingetin, boleh ngingetin. Misalkan langsung maju ke depan, tadi belum baca ayat Quran gitu ya. Dalam keterangan lain yang saya baca, tidak urut pun nggak apa-apa. Dalam hal ini tidak urut, ya itu nggak apa-apa. Jadi pas doa Allah maghfir lil mu'min wal muslimat, tadi kan doa itu kan fil akhirah ya, di khutbah yang terakhir gitu ya. Tapi misalkan ada yang lupa nih, nggak apa-apa diingatkan. Nanti setelah doa berarti baca ayat Quran, itu nggak apa-apa diingatkan. Jadi ada yang memberanikan diri maju ke depan, dibisikin nggak apa-apa. Ya nggak kayak sholat betul-betul sholat gitu ya, nggak kayak betul-betul sholat dalam hal ini. Prakteknya diingatkan gitu, bisa, 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 nggak masalah. Ketika ingat gitu ya jamaah tadi khotib gak baca nih ayat Al-Quran di khutbah pertama, di khutbah yang kedua mungkin tapi ditungguin nggak baca juga misalkan gitu ya, itu nggak apa-apa diingatkan. Terserah prakteknya mau bagaimanapun ya, cuman yang sopan gitu ya, yang tidak apa namanya, tidak menurunkan muruahnya khotib gitu ya, jangan dibengok-bengok gitu. Jadi diingatannya dengan cara yang baik supaya jamaah ngerti, oh tadi itu ada yang kurang. Itu insya Allah seperti itu. Gimana, Kang Bapak? Sudah terjawab? Oke, sama lanjut lanjut dari yang terakhir. Oh, Jadi sih kan untuk kadang kan beberapa doa khutbah itu kan ada yang mengutip ayat-ayat Quran. Robbana hablana min azwajih, Robbana atina fid dunya hasanah, itu kan termasuk Betul, ayat-ayat betul. Al-Quran itu apakah sudah Hmm. memenuhi Iya, untuk sudah, betul. Betul, betul. sudah. Bisa itu include, berarti include. Iya, iya. Bisa, benar. Iya, sudah masuk itu. Jadi nggak harus satu-satu. Jadi satu lafad ya, satu lafad doa itu ya ada yang sudah termasuk dari ayat Quran. Itu ya berarti dapat dua, ayat Quran dan juga doa. Tapi tadi kan doa harus di akhir ya, harus di akhir. Kalau kiroah ayatil Quran di yang pertama ataupun di yang kedua. Kalau doa di akhir khutbah. Kalau kiroah di salah satunya. Kalau tadi Alhamdulillah sholawat salam, Alhamdulillah sholawat wasiat bitaqwallah itu di pertama dan kedua. ada lagi Kang Bapak? Iya, ampun. Sudah. Dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Dari Mas Arya ada? Mas Arsi? Cukup Mas, nggak ada. Nggih, monggo menawi pun cekap saged ditutup. Siap. Iya, siap Ustaz Ramdan. Saya cukup. Iya. Oh, mungkin Mas Arya juga udah muap. Hmm. Eh,
Kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dari jamaah, mungkin kita cukupi sampai di sini rutinan malam Jumat. Ya, sama-sama kita cukupi sampai di sini rutinan malam Jumat. Semoga kita dipertemukan di minggu depan, malam Jumat minggu depan untuk melanjutkan kitab Oh iya, minggu depan berarti sudah bahas ini kan? Sudah bahas tentang puasa itu. Nggih, Ya, Kang Arya ya? nggih Ustaz. Mm-mm. Terus Emang ya, terus dimulai apa? Dimulai katamanya nanti dibagi per juz. Setiap oh orang gitu. setiap orang 1 juz. Iya, Ustaz. Berarti nanti Jumat depan tuh sudah mulai khataman Quran gitu. Oh, kalau katamanya belum, Ustaz. Oh, belum. Masih Yasin Oh, Tahlim. gitu. Oh iya. Oke, tapi pembahasan sudah masuk ke bab puasa ya. Iya, benar, Ustaz. Mm-mm. Emang ini teh terakhir, maksudnya terakhir tuh setelah pembahasan khutbah ini bahas mayit. Aduh, kataku. Bahas mayit. Iya, ini terakhir khutbah. Pembahasan sholat tentang sholat lah. Nah, selanjutnya itu bahas ahkamil janaiz wa ma yata'allaqu biha. Jadi bahas mayit lah. Kira-kira mau dibahas nggak nanti setelah Ramadan? Setelah Ramadan. Kalau Ramadan suasananya kan sukacita. Oh iya. Gimana nantilah nanti minta minta arahannya ya Indra. Kira-kira pembahasan Oke. janaiz penting nggak untuk kita bahas bersama gitu? Iya, nanti kita diskusi lagi dengan Indra Hmm. bagaimana. Nanti sebenarnya ya benar udah janaiz selesai ya. Mulai dari mensolati, mengkafani, kemudian menguburkan, itu langsung bahas itu puasa gitu bener gitu. Jadi satu bab full kita lewatin pembahasan janaiz, pembahasan mayit itu langsung bahas puasa tuh. Ya, nanti saya minta arahannya ya Indra, kira-kira penting nggak untuk kita bahas janaiz itu. Mungkin bisa kita tutup. Untuk menginjak acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup rutinan malam Jumat ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Ila anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari awal sampai akhir pembawaan acara rutinan malam Jumat ada salah kata, saya mohon